Terakhir mereka menawarkan banyak hal ke Rasulullah, ditawarkan harta, ditawarkan kekayaan, jabatan dan wanita. Ya, Nabi menjawab dengan tegas, ya, tidak mau. Nah, ditambah lagi dengan dukungan-dukungan kepada Rasulullah itu semakin terus mengalir, walaupun tidak secara masif gitu kan, tapi terus setiap hari ada aja yang masuk Islam. Ya, maka yakinlah teman-teman sekalian ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau orang-orang kafir itu yuridu an yutfi'u nurallah, ya, mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah, tapi ingat, ya, wallah mutimmu nurihi, Allah itu yang menyempurnakan cahayanya. Nah, jadi sebesar apapun upaya gitu kan musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah, tapi ingat, ya, selalu ada celah, ya, selalu ada bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kesulitan kita, termasuk dalam kondisi seperti yang kita alami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman sekalian, masih bersama saya Happy Andi Bastoni. Kita masih membahas serial Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lewat video pendek kita sudah bahas banyak video tentang sejarah hidup Rasulullah SAW dari awal kelahiran, kemudian lanjutkan dengan masa kecil, remaja, dan seterusnya. Dan kita sudah bahas juga bagaimana Rasulullah berdakwah dengan segala rintangannya, juga para pemuda yang mendukung dakwah Nabi, beberapa di antaranya juga sudah kita bahas. Tersisa satu pembahasan pendek yang mungkin harus kita jelaskan juga, yang ini merupakan salah satu program atau disebut dengan upaya orang-orang kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ini menjadi kaidah bahwa di balik atau selain al-haq itu selalu ada al-batil. Karena itu ada kaidah disebut dengan as-sira'u bainal haqqi wal batil. Jadi pertarungan antara hak dan batil itu selalu mewarnai dunia. Jadi jangan kira para nabi yang saleh, para nabi yang ahli ibadah itu kemudian dicintai oleh semua orang. Mesti ada musuhnya, ya. Ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni, kata Allah. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya, aduan syayatinal insi wal jinni. Bisa dari kalangan setan dari bangsa manusia ataupun bangsa jin, ya. Dan sesoleh-solehnya para nabi, coba kita lihat, ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan Nabi Muhammad, ya, ada musuh. Dan kita juga hari ini demikian. Jadi jangan kira teman-teman, oh kita kan sudah bergabung dengan jamaah orang-orang soleh, selama ini saya tidak pernah berbuat salah. Jangan kira tidak ada musuh. Ya, musuh-musuh dakwah itu, musuh-musuh Islam itu, ya, mereka tidak akan pernah lelah, ya, karena memang demikian tabiatnya, selalu ada musuh. Apalagi zaman sekarang yang bentuk permusuhan itu dilancarkan dengan berbagai cara, lewat nyinyiran di media sosial, lewat bahkan dari yang halus sampai yang kasar, ya, dengan kata-kata, bahkan dengan tindakan, ya, dengan kekuasaannya gitu, ya, entah itu dihalangi ceramahnya, bisa juga dipenjara, bahkan tidak mustahil banyak juga yang diselesaikan hidupnya gitu kan dengan cara-cara yang halus, ya. Nah, kafir Quraisy juga demikian, ya. Jadi ketika mereka melihat kondisi saat itu, saat Rasulullah SAW menolak semua tawaran kafir Quraisy gitu, ya. Jadi dengan fisik, non fisik dan rintangan lainnya sudah dilakukan tapi gagal. Bahkan kompromi pun nggak berhasil. Terakhir mereka menawarkan banyak hal ke Rasulullah, ditawarkan harta, ditawarkan kekayaan, jabatan dan wanita. Ya, Nabi menjawab dengan tegas, ya, tidak mau. Nah, ditambah lagi dengan dukungan-dukungan kepada Rasulullah itu semakin terus mengalir,
walaupun tidak secara masif gitu kan, tapi terus setiap hari ada aja yang masuk Islam. Ya, maka yakinlah teman-teman sekalian ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalau orang-orang kafir itu yuridu an yutfi'u nurallah, ya, mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah, tapi ingat ya, wallah mutimmu nurihi, Allah itu yang menyempurnakan cahayanya. Nah, jadi sebesar apapun upaya gitu kan musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah, tapi ingat ya, selalu ada celah ya, selalu ada bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kesulitan kita, termasuk dalam kondisi seperti yang kita alami hari ini. Nah, jadi masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib, disusul kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, ditambah lagi dengan dukungan dari keluarga Rasul SAW, walaupun mereka tidak seluruhnya masuk Islam ya, tapi dukungan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim ya, di mana mereka sepakat untuk melindungi Rasulullah SAW ya, terus mengalir. Nah, kondisi ini kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy tadi, teman-teman sekalian, berusaha untuk terus menghalangi dakwah. Maka mereka membuat program yang oleh para ulama ya, program ini dikenal dengan ya, saya memegang kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini kitab terkenal sekali ya, Bahthun fi Siratin Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Ya, jadi pembahasan tentang sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebuah kitab yang terkenal. Nah, beliau menulis bab ya tentang program ini ya, yang dikenal dengan peristiwa ya, al-muqata'ah al-'amah ya, al-muqata'ah al-'amah atau boikot umum. Nah, jadi dengan segala upaya tadi gagal, lalu mereka melakukan pemboikotan ya. Poinnya apa? Di antaranya tidak menikahkan putri mereka dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini keluarga Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan transaksi bisnis jual beli dengan kabilah Bani Muttalib dan Bani Hashim, keluarga Rasulullah SAW. Ini awalnya ya. Mereka juga melarang ya berbicara, bahkan jadi diisolasi gitu kan Rasulullah dan kabilahnya, dan juga bahkan tidak bersilaturahim dalam keluarga Rasulullah SAW. Nah, ini terus terjadi ya, dan mereka membuat secara resmi surat pemboikotan tersebut ditulis oleh, ada yang mengatakan yang menulisnya adalah Baghid bin Amir, ada yang mengatakan Mansur bin Ikrimah ataupun Nadhr bin Haris ya. Tapi bisa jadi mereka nulisnya bareng-bareng gitu kira-kira ya. Seperti disebutkan dalam kitab Az-Zadul Ma'ad ya, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah ya. Dibuatlah naskah pemboikotan tersebut dan kemudian ditempel di Ka'bah. Ya, ditempel di Ka'bah, dan ini berdasarkan kesepakatan dalam Darun Nadwa, artinya mengikat semua orang. Ya. Apa yang kemudian terjadi teman-teman sekalian? Rasulullah SAW diboikot bersama dengan kaum muslimin, ada yang mengatakan sampai 3 tahun lamanya. Dan selama itu juga mereka betul-betul mengalami ujian ya, yang luar biasa, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dan lama kelamaan akhirnya mereka terdesak dan berkumpul di sebuah lembah yang belakangan ya dikenal dengan lembah Syi'ib ya, atau lembah milik keluarga Rasul Bani Hashim. Nah, kalaulah pada awalnya pemboikotan ini diberlangsungkan untuk kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib, tapi lama kelamaan ya, melebar ke kaum muslimin secara umum, walaupun mereka bukan dari kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, jadi awalnya untuk kedua kabilah tersebut, tapi karena yang masuk Islam, dan memang Islam itu bukan hanya untuk dua kabilah ini ya, akhirnya terboikot juga, sehingga dikisahkan ya di dalam riwayat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang memang bukan dari kabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib ya, itu mengeluhkan, kata beliau, saya bacakan kutipannya, "Aku sangat kelaparan pada malam itu." Artinya pada masa pemboikotan itu. "Dan ketika tanganku menyentuh sesuatu yang basah," kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "aku langsung memakannya. Saking laparnya." Ya, dan sampai kini ketika dimeratkan hadis ini ya, aku tidak tahu apa yang telah aku makan. Nah, jadi dalam keremangan malam ya, kemudian kelaparan yang melilit ya, dia meraba-raba begitu kira-kira, ketemu sesuatu yang basah, lembek,
dan saking laparnya gitu kan, kemudian dia makan, dia nggak tahu itu apa. Ini entah daun basah, ya. Kalau kotoran hewan mungkin keciuman baunya nggak bisa makan ya. Tapi saking bagaimana kondisi mereka yang luar biasa ya. Dan ini dialami oleh sahabat mulia Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pengusaha muda yang berkecukupan uangnya. Apalagi orang-orang yang ekonominya lebih rendah dari itu, tentu akan mengalami kesulitan lebih sulit lagi ya. Nah, ditambah lagi misalnya Abu Jahal waktu itu meminta para pedagang dari luar untuk menaikkan harganya sehingga kaum muslimin tidak bisa melakukan transaksi karena saking mahalnya harga tersebut. Nah, ini terus berlangsung selama 3 tahun teman-teman sekalian, sampai akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba. Ada beberapa tokoh Quraisy, ya, anak-anak muda Quraisy pada waktu itu yang dari era sebelum kenabian sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicatat oleh sejarah ya, mereka adalah Hisham bin Amr, lalu kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, ya, Mut'am bin Adi. Ya, kita akan ketemu sosok ini lagi nanti ketika pembahasan hijrah ke Taif. Lalu kemudian Abul Bukhturi, yang sosok ini pernah dilarang oleh Rasul untuk dibunuh dalam perang Badar, dan Zam'ah bin Aswad. Ya. Nah, mereka berlima ini ya, ngumpul ya, kemudian saling bicara, dan sampai pada titik kata mereka, kita harus menyelesaikan pemboikotan ini. Ya, kita harus menyelesaikan pemboikotan. Akhirnya mereka datang ke Ka'bah dan berusaha untuk merobek surat pemboikotan tersebut, yang ternyata ketika diceknya surat tersebut sudah hampir rusak karena sudah 3 tahun namanya, sudah dimakan rayap atau sejenis hewan yang lainnya, kecuali ya, ada beberapa tulisan yang ada lafaz Allahnya tidak dihapus. Mungkin ada yang bertanya ya, apakah orang-orang kafir Quraisy juga menulis Allah dalam lembaran tersebut? Ya, karena mereka juga menyebut Allah sebagai Tuhan, hanya saja yang disembah bukan Allah tetapi berhala-berhala tersebut ya. Nah, singkatnya sekalian, maka dengan dirobeknya surat tersebut, maka pemboikotan selesai dan kaum muslimin pun kembali bisa menarik nafas lega ya. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa dakwah itu tidak boleh berhenti. Beliau ya memberikan tugas. Nah, ini tugas perintah kepada sebagian sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, sebuah daratan bagian selatan Afrika yang kita kenal hari ini. Maka berangkatlah sebagian sahabat Nabi ke sana, 2 gelombang, dipimpin bergantian oleh Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, bagaimana kisah hijrah dan pernak-pernik pengalaman mereka selama berada di Habasyah, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.